Pak Eri, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Eri. Pak Eri, jadi bisa diceritakan Pak kronologi ditemukannya 2 warga Surabaya ini terdeteksi varian Omikron COVID-nya bagaimana Pak Eri? Jadi keluarga besar ini melakukan perjalanan ke Bali, insya Allah tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 kemarin. Setelah itu, setelah selesai, merasakan ada seperti lendir di tenggorokan dan melakukan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka ternyata positif. COVID, dilakukanlah tes, dan ternyata positif memang Omikron. Tapi juga tanpa gejala juga. Setelah itu, ketika kita tahu, maka terbiasa yang sudah dilakukan di pemerintah kota Surabaya itu kita melakukan tracing untuk yang terdekat, kontak eratnya siapa. Karena itu kita tanya seluruh keluarga kita lakukan yang ikut ke Bali, sekaligus tetangga-tetangganya juga kita lakukan, karena sudah di Surabaya kan. Kita lakukan, ternyata dari yang kita lakukan, 10 tetangga dan keluarganya, 1 yang ternyata positif juga. Yang lainnya, tetangga yang 10 dan keluarga yang lainnya, negatif semua hasilnya. Tapi dari yang 1 yang positif tadi masih kita berikan ke UNER tanggal 3 Januari ini, nanti kita menunggu hasilnya apakah Omikron atau tidak karena masih dalam lab. Tapi yang pasti yang 1 sudah pasti Omikron. Tapi untuk menjaga itu maka kita lakukanlah kontak erat, blocking area, dan kita lakukan swab di sekitarnya yang terkontak-kontak erat untuk mengantisipasi jika itu adalah Omikron dan penyebarannya kita lakukan pencegahan seperti itu, Mbak. Oke, 3 orang, 2 orang awalnya Omikron dan saat ini 1 orang positif dari hasil tracing. Penanganannya seperti apa Pak? Dirawat di rumah sakit yang samakah dari ketiga orang ini? Ya, jadi kita lakukan perawatan di rumah sakit. Jadi kita menghindarkan kalau itu memang posisinya Omikron, ya kita memang langsung wajib ke rumah sakit. Tapi yang 1 kan sudah pasti Omikron, sudah ke rumah sakit. Yang 1 kan kita tunggu lagi apakah ini Omikron atau tidak. Belum keluar hasilnya, tetapi kontak eratnya kan karena Omikron, maka kita antisipasinya juga sama, kita anggap sebagai Omikron, sehingga pengetatan terhadap isolasinya kita lakukan di rumah sakit. Itu aja sebenarnya, Mbak. Oke, ketiganya di rumah sakit yang sama berarti ya Pak? Dua. Jadi 1 sudah pasti dia Omikron. Setelah itu kita lakukan kontak erat. Dari kontak erat tadi muncul lagi 1 yang positif. Dan 1 inilah yang tadi saya sampaikan masih belum keluar hasilnya apakah itu Omikron atau tidak. Tapi yang 1 sudah pasti Omikron. Sehingga ada 2 bukan 3. Ya. Baik, jadi dari 2 orang ini 1 sudah pasti Omikron, 1 saat ini masih menunggu hasil dari lab Unair. Oke. Ya betul. Begitu, Mbak. Ini kan mereka 1 orang ini yang akhirnya ada hasil tracing juga, 1 orang lagi baru saja berlibur dari Bali di libur Natal kemarin 20 sampai 25 Desember. Tentu banyak juga warga Surabaya yang melakukan atau liburan di akhir tahun ini. Apa yang dilakukan pemerintah Surabaya, Pak Eri, untuk setidaknya melihat atau mencari kemungkinan penyebaran Omikron di Surabaya dampak dari liburan akhir tahun ini? Jadi sebenarnya di pemerintah kota Surabaya dengan liburan atau tidak liburan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan terhadap pencegahan COVID. Salah satunya adalah swab massal, swab hunter yang kita lakukan malam hari, sekaligus dengan kalau dia di swab hunter ternyata dia posisinya belum vaksin, kita lakukan vaksin. Dan ini kita lakukan terus. 3T di Surabaya terkait dengan tracing, testing dan treatment itu kita lakukan terus. Kita tidak melihat apakah ini ada Omikron atau tidak. Sehingga itulah yang bisa membuat Surabaya landai. Karena kita lakukan terus dan sambil mengingatkan warga untuk protokol kesehatan. Wabil khusus yang sekarang kita minta setelah liburan kita kuatkan di RT dan RW. Untuk mereka bisa mengetahui warganya yang datang dari luar kota. Hingga disarankan untuk yang datang dari luar kota bisa melakukan PCR. Karena kami di pemerintah kota Surabaya itu punya lab kesedah, Mbak.
Jadi swab yang kita lakukan secara massal, kita lakukan swab hunter itu adalah menggunakan PCR semua, tidak usap aja, tidak tes usap, tapi PCR yang kita lakukan. Karena Labkesda kita memiliki PCR di kota Surabaya. Sekaligus nanti kita sampaikan ke RW-RW tadi untuk memantau setiap warganya yang berpulangan atau balik dari berlibur, sehingga kita bisa lakukan tes swab di warganya. Karena kekuatan pemerintah ini seperti yang selalu saya katakan, kekuatan kita dari gotong royong. Ketika masyarakat ini cinta kepada kotanya, menjaga kotanya, maka kami pun akan mendapatkan informasi yang akurat, sehingga kita bisa melakukan. Dan itu yang kita lakukan karena di kampung di Surabaya, masing-masing di kampung itu ada satgasnya, Wani Jogo Kampung, yang mereka tahu lokasi siapa yang pulang ketika mengadakan acara, maka mereka ikut melakukan pengawasan di lapangan. Itu Mbak yang dilakukan di Kota Surabaya. Pak Eri, swab massal ini apakah akan ditambah jumlahnya pasca liburan dan apakah ini gratis untuk warga? Swab massal sudah kita lakukan, ya hari ini kita lakukan terus-menerus, memang gratis Mbak. Duitnya APBD. Disitulah pemerintah harus hadir sebenarnya. Jadi kami punya Labkesda, ketika punya reagen, maka kita beli reagennya dan kita lakukan. Dan ini salah satunya 3T itu tidak boleh berhenti. Kemarin ada Omikron atau tidak ada Omikron, kami lakukan itu terus-menerus. Sampai hari ini kita lakukan. Jadi bukan karena Omikron aja terus kita baru lakukan 3T, tidak. Kita lakukan secara terus-menerus, sehingga itulah kita menjaga kota ini dan sekaligus kita juga berkoordinasi dengan RW-RW yang menggunakan orang-orang yang hebat di kota Surabaya sebagai Satgas Wani Jogo Kampung. Karena buat kami ketika dalam satu RT itu ada 2 saja yang positif, maka kita blocking area, kita swab massal dalam satu RT itu juga secara langsung. Baik, terima kasih Pak Eri sudah berbagi informasi siang ini di Kompas Siang untuk kegiatan ataupun harapannya tentu tidak semakin menyebar varian Omikron ini di Surabaya dengan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya. Terima kasih Pak Eri, sehat selalu.